Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya dan kita sudah masuk ke subtema 3, bersatu kita teguh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang salah seorang tokoh yang terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi, yaitu B.M. Dyah. Kali ini akan dijelaskan tentang siapa B.M. Dyah, karena pada pertemuan sebelumnya hanya disebutkan nama dan beberapa tokoh termasuk B.M. Dyah ini. Jadi pada awal dibuatnya naskah proklamasi yang masih dalam tulisan tangan Bung Karno, lalu diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat lebih rapi. Dan ternyata teks aslinya dibuang ke tong sampah karena mungkin dianggap tidak rapi dan sudah digantikan dengan teks yang sudah diketik. Salah seorang pemuda yang pada saat itu ikut hadir saat persiapan proklamasi, beliau mengambil naskah asli yang sebelumnya telah dibuang ke tong sampah, dan pemuda itu adalah B.M. Dyah. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Jadi jangan sampai teks aslinya itu terbuang. Dan naskah aslinya disimpan oleh beliau selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Lalu dikembalikan kepada bangsa Indonesia. B.M. Dyah membawa naskah asli proklamasi pada hari Selasa pagi, tanggal 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Presiden Soeharto. Keputusan B.M. Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat ya, karena seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian pada saat itu. Jadi saat ini masih tersimpan di Arsip Nasional, dan naskah yang sudah diketik pun itu juga ada. Berikutnya mengenai kata baku. Pada pembelajaran yang lalu di buku tema 1, Ibu juga sudah menjelaskan beberapa kata baku, yaitu kata yang sesuai atau tertulis di dalam kamus sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Nah, ini ada beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, nasehat. Nasehat ini penulisan yang benar adalah nasihat. Kemudian apotik, walaupun kita seringkali mengucapkan dengan apotik ya, tapi ternyata penulisannya adalah apotek. Lalu yang berikutnya, cuman. Cuman ini tidak baku jika digunakan dalam penulisan bahasa yang benar. Contoh yang bakunya adalah cuma. Kemudian gubuk, kata bakunya adalah gubuk. Dan yang terakhir, jadwal. Ini penulisan yang benarnya adalah jadwal. Ini yang sebelah kanan ya. Lalu nanti kalian dapat mencari contoh lain di dalam kamus, karena seringkali kita menggunakan kata-kata yang ternyata kata tersebut tidak baku. Berikutnya mengenai beberapa jenis tanaman. Ini adalah tanaman beluntas. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah pernah melihat. Tanaman beluntas ini termasuk tanaman atau tumbuhan semak. Jadi tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Tempat tumbuhnya atau habitatnya di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Ketinggiannya bisa mencapai 3 meter. Ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar di rumah-rumah, terutama di pedesaan. Dan yang berikutnya adalah contoh hewan, yaitu keong sawah. Ini seringkali kita dijumpai di daerah persawahan. Dan dari hewan dan tumbuhan yang sudah kita pelajari, ini tentu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Yang pertama,
sebagai penghasil bahan pangan. Misalnya kita memanfaatkan hewan untuk diambil dagingnya, telur, ataupun susunya. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Misalnya ada beberapa hewan yang dimanfaatkan bulunya untuk menghasilkan bahan pakaian, yaitu wool yang berasal dari bulu domba, dan kulit sapi atau kerbau itu dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Nah, hewan yang sering digunakan untuk bahan pakaian ini adalah ulat sutra yang diambil kepompongnya sebagai bahan pakaian, kain sutra. Kemudian yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Ini banyak sekali contohnya. Kulit sapi dapat digunakan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Bulu angsa dapat dimanfaatkan untuk membuat kok. Yang berikutnya sebagai penghasil pupuk organik. Dan yang terakhir penghasil tenaga. Lalu manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, bahan obat-obatan, dan bahan baku industri. Banyak lagi manfaat tumbuhan bagi manusia. Dan untuk pembelajaran berikutnya, ini masih mengenai persatuan. Kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.